Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran RMA atau Realistic Mathematics Education. Sebelum masuk pada contoh penggunaan metode RMA ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang apa itu RMA. Jadi, RMA ini atau yang disebut dengan Realistic Mathematics Education, kalau di Indonesia itu disebut dengan PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Jadi, RMA ini merupakan Instruction Theory for Mathematics atau teori pembelajaran yang dikhususkan hanya untuk matematika. Pendekatan ini mengakui pentingnya pemecahan masalah sebagai metode utama dalam pembelajaran matematika dan memanfaatkan situasi kehidupan sehari-hari atau masalah dunia nyata untuk mengajarkan konsep-konsep matematika. RMA juga didasarkan pada prinsip konstruksivisme, di mana siswa dianggap sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, RMA menekankan interaksi sosial dalam pembelajaran matematika, memungkinkan siswa untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan berbagi ide dalam pembelajaran matematika agar mereka dapat memahaminya. Penggunaan alat bantu atau representasi seperti manipulatif pembelajaran atau teknologi juga penting dalam membantu siswa memvisualisasikan sebuah konsep matematika secara konkret. Tujuan dari pembelajaran RMA ini adalah membantu siswa memahami matematika secara lebih mendalam, membangun keterampilan berpikir kritis, dan melihat koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karakteristik apa saja yang ada pada metode ini? Nah, yang pertama itu ada konteks nyata. Jadi, memudahkan siswa dalam memahami matematika. Yang kedua, pembelajarannya berbasis masalah. Di sini diminta agar siswa lebih berpikir kritis dalam menanggapi sebuah masalah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada konstruktivisme. Yang keempat, ada interaksi sosial. Yang kelima, ada penggunaan alat bantu dan representasi. Yang keenam, ada pembelajaran berkelanjutan. Yang ketujuh, pemahaman konseptual. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kelebihan dari metode pembelajaran RMA ini antara lain, yang pertama itu pengalaman belajar bagi siswa itu sangat berarti. Maksudnya di sini, jadi siswa memiliki suatu situasi yang akan mudah diingat kembali dalam pembelajaran berikutnya. Yang kedua, pemahamannya lebih mendalam. Yang ketiga, itu pembelajaran di kelas menjadi aktif dan kolaboratif. Yang keempat, terjadi pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, penggunaan teknologi dan alat bantu. Yang keenam, pembelajaran yang personal. Adapun kekurangan dari metode RMA ini antara lain, yang pertama, keterbatasan dalam ketersediaan materi dan sumber daya. Jadi, tidak semua materi dalam matematika dapat digunakan untuk metode RMA ini. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memahami konsep. Waktu yang dibutuhkan untuk metode ini cukup lama atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk siswa dan guru memahami suatu konsep dari metode ini. Yang ketiga itu tantangannya dalam penilaian. Keempat, memerlukan keterampilan pengajar yang kuat. Jadi, harap dipastikan oleh seorang guru bahwa metode dengan materi yang digunakan itu sudah klop. Yang kelima, tidak selalu cocok untuk semua konsep matematika. Nah, langkah-langkahnya dalam penerapan metode RMA ini menurut Hobry 2009 antara lain, yang pertama menjelaskan masalah, yang kedua memahami masalah, yang ketiga menyelesaikan masalahnya, yang keempat membandingkan dan mendiskusikan hasil jawaban, yang kelima itu menyimpulkan.
Dalam penerapannya, yang telah saya lakukan pada penerapan metode RMA ini dengan materi pecahan, langkah pertama itu menjelaskan masalahnya. Di situ, guru menerangkan sebuah masalah dengan analogi roti. Yang kedua, memahami sebuah masalah. Jadi, guru memberikan contoh dalam memahami masalah dengan membagi roti menjadi beberapa bagian, lalu dikaitkan dengan materi pecahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Guru memberikan suatu masalah berupa pertanyaan atau soal ke murid yang akan diselesaikan oleh mereka dengan sebuah analogi lain seperti roti. Yang keempat, guru membagi murid ke dalam kelompok terdiri dari 2 orang, lalu diberikan suatu masalah atau soal yang berkaitan dengan kehidupan nyata, lalu akan mereka selesaikan bersama-sama. Yang kelima itu membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka. Jadi seluruh perwakilan kelompok akan ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan jawaban mereka. Yang keenam, kesimpulan yang guru dapat lakukan dari kegiatan tersebut bersama para siswa dan juga mengulas kembali tentang materi atau soal yang telah dikasih. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.